Dari jalanan New York sampai ke panggung fashion dunia, Supreme bukan cuma brand. Ia adalah simbol street culture yang menjelma jadi ikon global dalam dunia streetwear. Tapi sekarang, banyak yang mulai bertanya, Supreme apakah masih keren? Atau sekarang hype-nya sudah mati? Hari ini, mari kita gali bareng sejarah, konsep, komunitas, sampai tantangan Supreme di era sekarang. Ngomongin sejarah, mungkin sekilas kalian sudah tahu tentang Supreme dan kiprahnya James Jebbia di industri fashion. Supreme pada awalnya hanya sebuah toko skate yang didirikan pada tahun 1994 oleh James Jebbia. Resmi pertama kali buka di Lafayette Street, New York. Tapi ini bukan toko skate biasa. Konsepnya anti-fashion. Desain sederhana dengan bagian tengah yang kosong dibuat khusus agar skater bisa masuk sambil naik papan skate, yang pada akhirnya membuat tokonya jadi terkenal di kalangan skater. Uniknya, Supreme gak pernah berniat membuat produknya menjadi masif. Produksinya selalu terbatas, nggak ada restock, dengan mainin cara psikologi scarcity atau limited stock yang berarti nggak semua orang bisa beli. Dengan begitu, apa yang terjadi? Karena nggak semua orang bisa beli dan pakai. Dari sini, mereka mulai dianggap eksklusif. Supreme menjadi sorotan, booming di kalangan fashion dan street culture. Yang bikin Supreme meledak tidak lain tidak bukan adalah karena komunitas di belakangnya. Dari awal, Supreme W udah jadi rumah buat para skater underground New York, nama-nama kayak Harold Hunter dan Justin Pierce. Kemudian muncul generasi baru, Tyshawn Jones, Sean Pablo, Sage Alciccer. Mereka bukan model, mereka real skaters. Dan inilah DNA asli Supreme. Bukan hanya soal fashion, tapi juga soal lifestyle yang keras, berani, dan orisinil. Di luar skate scene, ada sosok lain kayak Raekwon, Dipset, Kanye, Tyler the Creator. Mereka bantu bawa Supreme keluar dari jalanan menuju pop culture dan panggung fashion dunia tanpa kehilangan bau jalanannya. Ini yang bikin Supreme jadi semacam badge of honor. Atau apa ya? Ya, mungkin bisa dibilang lencana kehormatan di kalangan anak muda dan industri fashion. Kolaborasi jadi salah satu ciri khas dari Supreme. Sampai akhirnya mereka bisa kerjasama dan berkolaborasi dengan Nike. Dan yang paling fenomenal yaitu berkolaborasi dengan Louis Vuitton yang terjadi pada tahun 2017. Kolaborasi ini sangat fenomenal dan menjadi momen penting dalam industri fashion. Karena momen ini sangat fenomenal, di mana dua merek besar ini antara streetwear dan luxury brand berkolaborasi. Tapi di waktu yang sama, Supreme merilis produk barunya berupa batu bata dan sebuah kapak. Itu bukan cuma sekedar gimmick yang dibuat Supreme, tapi ini adalah sebuah statement. Inilah yang dibangun Supreme. Ketika brand lain jual eksklusivitas lewat harga, Supreme jual eksklusivitas lewat street culture, lewat experience. Harus ngantri, harus rebutan, harus tahu link. Ini yang bikin Supreme bukan cuma brand, tapi semacam komunitas global. Semua berubah di tahun 2020, saat pemilik Vans dan The North Face resmi akuisisi Supreme seharga $2,1 miliar. Dengan kejadian ini, para fans langsung waspada. Apakah brand ini bakal jadi terlalu korporat? Dan akhirnya, perlahan mulai terasa. Drop atau rilis produk jadi lebih sering, stok lebih banyak, dan eksklusivitasnya mungkin mulai tidak seperti dulu. Bisa saja itu dianggap hal yang normal. Tapi buat brand kayak Supreme, bukankah itu tanda bahaya? Tapi, dengan adanya kejadian itu, ada satu hal yang jarang jadi pembahasan. Walaupun mereka melakukan itu, tapi yang hebatnya dari Supreme, mereka selalu kontrol distribusi mereka. Sekarang Supreme bukan cuma batasi jumlah barang, tapi juga siapa yang bisa punya, dan siapa yang bisa beli. Mereka cuma mau buka toko di kota-kota besar, seperti New York, Tokyo, London, dan kota-kota besar lainnya. Mereka juga selalu punya dan ngejaga komunitas lokal yang jadi kaya. Semacam penjaga culture. Ini bagus, karena nggak semua orang bisa beli dan layak pakai Supreme. Dan kayaknya itu bukan kebetulan, tapi itu adalah bagian dari strategi mereka. Lalu, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Supreme hari ini masih Supreme yang dulu? Mereka udah lebih gede, mungkin juga lebih mainstream. Dan apakah sekarang jadi menjauh dari akar roots-nya? Mungkin di kalangan eranya Supreme masih menjadi benchmark. Tapi di kalangan Gen Z,
mungkin gak lagi se-hype itu. Tren fashion makin cepat, dan brand-brand baru juga makin banyak bermunculan. Supreme memang sering dianggap sebagai bapak streetwear modern. Walaupun tentu ada banyak brand sebelum mereka, seperti Stussy dan lain-lain, yang ikut membentuk fondasinya streetwear. Supreme dianggap demikian bukan karena mereka yang pertama, tapi karena mereka yang membuat dunia mendengarnya. Supreme bukan hanya tentang pakaian, ini tentang sikap, ini tentang perlawanan. Ini tentang siapa kita di dunia yang terus mencoba menyeragamkan semuanya. Tapi di sisi lain, Supreme masih menjadi benchmark. Mereka yang dulu ngikutin Supreme, sekarang mungkin sudah bikin brand sendiri. Jadi ya mungkin saja. Supreme sekarang sudah berubah, tapi warisannya tetap. Supreme lebih mirip proyek seni berjalan daripada brand fashion biasa. Supreme mengajarkan bahwa scarcity bukan cuma tentang jumlah, tapi tentang cerita di balik tiap rilisan. Di balik citra rebel, Supreme sebenarnya adalah permainan strategi yang sangat terstruktur. Mereka terlihat spontan, liar, random, tapi sebenarnya semua rilisan, kolaborasi, bahkan kontroversi, dikurasi dengan cermat untuk menjaga culture brand mereka. Supreme mengaburkan garis antara counterculture dan komersialisme, membuat anti-mainstream jadi mainstream tanpa kehilangan kerennya. Ironis tapi nyata, brand yang lahir dari sikap rebel ini justru menjadi bagian dari industri besar dan masih tetap dianggap keren. Dari simbol perlawanan budaya sampai jadi barang koleksi mahal, Supreme udah ngalamin transformasi yang gila. Tapi tetap satu hal yang gak berubah. Dia bikin orang tetap ngomongin, entah lo suka atau enggak. Supreme tetap jadi bagian dari cerita fashion dan kultur modern di dunia yang penuh tiruan. Supreme tetap jadi yang asli. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka setia pada diri sendiri. Mungkin ini bakal banyak fans, kolektor atau reseller yang kesinggung. Tapi gue pengen tahu, pendapat lo, masih keren gak sih Supreme sekarang? Atau lo ngerasa, ini brand udah jadi common brand? Drop komentar lo di bawah. Like kalau suka, unlike kalau nggak suka. Kasih tahu juga ya kira-kira apa yang harus gue bahas di video selanjutnya. See you!